Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Yustiawati dari Prodi Pendidikan Fisika. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal 23.3 sampai 23.4. Example 23.3. Where is the net force zero? 3-point charges lie along the x-axis as shown in figure 23.8. The positive charge Q1 equals 15.0 microcoulomb is at x equals 2.00 meters. The positive charge Q2 equals 6.00 microcoulomb is at their origin, and the net force acting on Q3 is 0. What is the x-coordinate of Q3? Nah, jadi di dalam contoh soal 23.3 ini kita disuruh menentukan berapa koordinat x dari Hi3. Jadi, karena Hi3 berada di dekat dua muatan lainnya, maka ia mengalami dua gaya listrik. Gaya-gaya tersebut terletak di sepanjang garis yang sama dalam soal ini seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, karena Hi3 negatif dan Hi1 serta Hi2 positif, maka gaya F13 dan F23 keduanya saling tarik-menarik. Karena Hi2 adalah yang paling kecil, maka posisi Hi3 yang gayanya adalah 0, maka harus lebih dekat ke Hi2 daripada ke Hi1. Jadi didapatkan vektor F3 sama dengan vektor F23 ditambah vektor 13 sama dengan min KE konsentrasi Hi2 dikali konsentrasi Hi3 per X kuadrat I topi ditambah KE konsentrasi Hi1 dikali konsentrasi Hi3 kemudian dibagi 2,00 min X kuadrat I topi sama dengan 0. Kemudian, pindahkan kedua suku ke ruas kanan persamaan dan atur koefisien vektor kesatuan I sama. Nah, didapatkan KE konsentrasi Hi2 dikali konsentrasi Hi3 per X kuadrat sama dengan KE konsentrasi Hi1 dikali konsentrasi Hi3 dibagi 2,00 min X kuadrat. Kemudian, eliminasi KE dan konsentrasi Hi3 dan atur ulang persamaannya. Didapatkan 2,00 min X kuadrat konsentrasi Hi2 sama dengan X kuadrat konsentrasi Hi1. Lalu, ambil akar kuadrat dari kedua ruas persamaan menjadi 2,00 min X. Akar pangkat dari konsentrasi Hi2 sama dengan plus minus X akar pangkat dari konsentrasi Hi1. Kemudian selesaikan yang X. X sama dengan 2,00 akar pangkat dari konsentrasi Hi2 per akar pangkat dari konsentrasi Hi2 plus minus akar pangkat dari konsentrasi Hi1. Kemudian kita ganti nilai numerik menjadi tanda plus. Jadi 2,00 akar pangkat 6,00 kali 10 pangkat min 6 kolom dibagi akar pangkat 6,00 kali 10 pangkat min 6 kolom ditambah akar pangkat 15,0 kali 10 pangkat min 6 kolom sama dengan 0,775 meter. Jadi hasilnya yaitu 0,775 meter. Nah, perhatikan bahwa muatan bergerak memang lebih dekat ke Hi2 seperti yang kita perkirakan dalam langkah konseptualisasi. Solusi kedua untuk persamaan, jika kita memilih tanda negatif adalah X sama dengan min 3,44 meter. Ini adalah lokasi lain di mana besarnya gaya pada Hi3 sama, tetapi kedua gaya berada pada arah yang sama sehingga tidak membatalkan. Misalkan, Hi3 dibatasi hanya bergerak sepanjang sumbu X dari posisi awalnya di X sama dengan 0,775 meter, ia ditarik sejauh sedikit di sepanjang sumbu X. Ketika dilepaskan, apakah ia kembali ke kesetimbangan atau ditarik lebih jauh dari kesetimbangan? Artinya, apakah kesetimbangan tersebut stabil atau tidak stabil? Jawabannya, jika Hi3 digerakkan ke kanan,
F13 menjadi lebih besar dan F23 menjadi lebih kecil. Hasilnya adalah gaya neto ke kanan searah dengan perpindahan. Oleh karena itu, muatan H3 akan terus bergerak ke kanan dan kesetimbangan tidak stabil. Jika H3 dibatasi untuk tetap berada pada koordinat X yang tetapi diizinkan untuk bergerak naik dan turun seperti pada gambar, maka kesetimbangannya stabil. Dalam hal ini, jika muatan ditarik ke atas atau ke bawah dan dilepaskan, muatan akan bergerak kembali ke posisi kesetimbangan dan berosilasi di sekitar titik ini. Example 23.4. Find the charge on the spheres. Two identical small charge pairs each having a mass of 3.00 times 10 power of numbers mean 2 kilograms. Hang in equilibrium as shown in figure 23.9a. The length L of each string is 0.150 meters and the angle theta is 5.00 degrees. Find the magnitude of the charge on each pair. Jadi, pada contoh soal 23.4 ini kita disuruh untuk menentukan besar muatan pada masing-masing bola. Jadi, kedua bola mengerahkan gaya tolak-menolak satu sama lainnya. Jika kedua bola didekatkan satu sama lain dan dilepaskan, keduanya bergerak keluar dari pusat dan menetap ke dalam konfigurasi seperti pada gambar. Konfigurasi pada gambar tersebut setelah osilasi menghilang karena hambatan udara. Dalam kesetimbangan membantu kita memodelkan setiap bola sebagai partikel dalam kesetimbangan. Contoh ini mirip dengan masalah partikel dalam kesetimbangan dengan fitur tambahan bahwa salah satu gaya pada bola adalah gaya listrik. Nah, pada gambar ditunjukkan bola berada dalam kesetimbangan karena penerapan gaya T dari tali, gaya listrik F dari bola lain, dan gaya gravitasi mg. Nah, untuk caranya, yang pertama, dari partikel dalam model kesetimbangan, tetapkan gaya total pada bola sebelah kiri sama dengan 0 untuk setiap komponen. Jadi, sigma Fx sama dengan T sin theta min Fe sama dengan 0, menjadi T sin theta sama dengan Fe. Selanjutnya, sigma Fy sama dengan T cos theta min Mg sama dengan 0, menjadi T cos theta sama dengan Mg. Kemudian, bagi persamaan 1 dengan persamaan 2 untuk mencari Fe. Caranya, tan theta sama dengan Fe per Mg menjadi Fe sama dengan Mg tan theta. Kemudian, gunakan geometri segitiga siku-siku pada gambar untuk mencari seperti pada gambar untuk mencari hubungan antar persamaan. Lalu, selesaikan hukum kolom untuk muatan pada setiap bola dan substitusikan dari persamaan 3 dan 4. Maka di sini akan menghasilkan konsentrasi H kuadrat sama dengan Fe kali R kuadrat per Ke sama dengan 2,6 dikali 10 pangkat min 2 Newton dikali 0,026 meter kuadrat. Kemudian dibagi 8,99 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Maka hasil akhirnya yaitu konsentrasi H sama dengan 4,4 kali 10 pangkat min 8 kolom. Oke, sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.